Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan materi yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Kita akan mulai pengertian daripada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki makna pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Maka kesimpulan pengertian Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan pemimpin umat. Adapun tugas sebagai kenabiannya tidak bisa digantikan oleh para Khulafaur Rasyidin. Kita mulai khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau menjadi khalifah tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi, lebih kurang 2 tahun. Nama asli daripada Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasul menggantinya dengan nama Abdullah. Lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Terakhir dari pasangan ayahnya Utsman yang dikenal dengan Abu Quhafah bin Amir dan ibunya Ummu Khair. Dan ibunya adalah Ummu Khair Salma binti Sahar yang berasal dari suku Ta'im, suku yang melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Gelar As-Siddiq merupakan gelar yang diberikan oleh Rasulullah karena sifatnya yang jujur dan senantiasa membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idiyah. Di Saqifah Bani Sa'idah, yaitu balai pertemuan di kota Madinah. Beliau wafat dalam usia 61 tahun, yaitu pada tahun 634 Masehi. Kita lanjutkan dengan khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Memerintah mulai tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi, lebih kurang 10 tahun lamanya. Usia Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak usianya masih kecil, ia sudah terkenal dengan sifat pemberani dan cerdas. Tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun. Gelar yang diberikan Rasul kepadanya adalah Al-Faruq, yang punya arti pembeda. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan. Ia juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Dan beliau wafat pada usia 63 tahun, memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Memerintah tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya. Utsman dikenal sebagai orang pendiam dan berbudi pekerti yang terpuji. Ia banyak melakukan amal kebaikan. Karena banyak kebaikan yang telah dilakukannya, maka ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan lagi dengan putri Nabi Muhammad yang bernama Ummu Kalsum. Oleh karena itu, dia diberi julukan Zunurain,
yang memiliki arti yaitu memiliki dua cahaya. Beliau wafat pada usia 80 tahun yaitu tahun 35 Hijriah. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, memerintah tahun 656 sampai 661 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ibunya memberi nama Al-Haidarah yang berarti Asad atau singa. Kemudian ayahnya mengganti dengan sebutan Ali. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberaniannya yang luar biasa, beliau mendapat gelar Singa Allah dan beliau wafat tahun 661 Masehi. Demikian sejarah singkat dan hanya sekelumit. Semoga dapat menjadi informasi dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.